report itu harus ada, apapun posisi kita internal ataupun eksternal. Nah, tapi kalau bedanya ini ya, kalau yang audit internal perusahaan biasanya akan mungkin bisa jadi melakukan corrective action, tindakan koreksi. Nah, si auditor internal itu akan memfollow up corrective action itu sudah dilakukan atau belum, tapi kan nggak mesti dilakukan. Kemudian hasil akhir ini N-nya di sini ya. Nah, kita mau membahas tentang audit report. Saya tidak akan memberi format audit report yang perlu dibuat dengan kelompok, jadi terserah saja. Yang penting jangan kopas ya. Nah, ini minimal yang harus ada itu kan seperti ini, jelas ya. Ada Anda mengidentifikasi hal-hal berikut. Tentang organisasi, ini jelas itu ya, SIA unsur kan. Kemudian Anda mencari tahu SIA itu bagaimana, itu bisa dicari di internet. Fungsinya apa. Tapi nggak usah berlebihan ya, kan cukup misalnya 1-2 halaman kan. Ini cuma sebagai pengantar latar belakang masuk ke dalam kegiatan audit itu. Ini juga, tapi harus ada. Nah, scope, objective, period of coverage. Ini misalnya ya, kita scope objektif berarti kemarin kan yang NIST, berarti yang dilakukan ada audit cyber security terhadap SIA. Period of coverage ini kemarin misalnya saja ya, kita melakukannya di semester ini. Berarti yang di cover itu semua kegiatan di SIA pada semester ganjil 2001-2020. Kalau sulit tulisnya kayak gini aja. Atau 1 tahun aja lah ya biar nggak ribet nanti nulisnya. Yang di audit itu pelaksanaan SIA tahun 2001 gitu ya, dari Januari sampai Desember 2021. Kemudian ini finding, conclusion, recommendation atau follow up. Nah, ini kalau transkrip misalnya ya, transkrip itu ditaruh di lampiran. Jadi kalau yang sebenarnya transkripnya pasti banyak banget kan, transkrip dan dokumen. Tapi kalau kalian kemarin hanya 1 pertanyaan, berarti silakan dibuat transkrip dari 1 pertanyaan itu saja. Itu untuk buktinya ya. Ini nih, evidence to support result. Jadi dilampirkan. Tetapi sebenarnya kan kita melakukan audit keseluruhan semua standar di NIST kemarin kan ditanyakan. Hanya yang disimulasikan 1 saja, karena itu yang dilampirkan 1 saja yang kelompok Anda menanyakan. Tapi semua hasil ini adalah Anda menuliskan semua, harusnya kemarin kan mendengarkan ya, mendengarkan apa yang kelompok lain juga tanyakan, bukan hanya kelompok Anda. Jadi ini membahas semua hal yang ada di NIST ya, yang dilakukan oleh pengelola SIA Unsut. Kemudian saya lagi batuk. Kemudian overall finding, conclusion, opinion. Jadi dalam semua laporan ya atau proposal itu kan biasanya ada abstrak, ada executive summary. Tujuannya adalah orang langsung melihat itu dulu. Kalau dia tertarik, kalau dia butuh akan lihat detailnya. Tapi yang ininya harus ada. Jadi misalnya Anda ngasih ke CEO atau presiden direktur, dia tidak akan ada waktu untuk melihat yang ini. Karena itu dia hanya melihat yang summary atau apa istilahnya, nanti tergantung format yang Anda pilih, itu harus ada. Overall finding, yang ditemukan apa saja, ini beda ya. Yang ditemukan apa saja, tapi sudah dalam bentuk rekap. Kemudian kesimpulannya apa? Berarti misalnya SIA Unsut belum melaksanakan A, B, C misalnya ya. Kemudian opinionnya apa menurut Anda?
karena belum melaksanakan itu berarti vulnerable bla bla bla. Kemudian ada rekomendasi. Di sini rekomendasi itu di sini ya. Berikutnya ini evidence yang bisa dimasukkan. Dan saya mau ini ya, tapi kan sekali lagi karena kemarin hanya satu, berarti yang dilampirkan satu saja transkrip interview kemarin. Satu pertanyaan. Ya ada sih yang bertanya beberapa ya 2. Kayak misalnya kan Pak Luki nanya berarti Anda jawab lagi. Nah itu berarti 2 atau 3 pertanyaan. Kemudian Anda perlu bilang sources-nya jelas ya. Nah, ini sebuah contoh, tapi ini sangat singkat ya. Nanti kalau yang dikumpulkan kan bentuknya makalah beberapa halaman. Ini contoh, ini yang simple, ada judulnya, tujuannya apa. Kita kan berarti itu ya, mengakses tingkat keamanan cyber security. Keamanan cyber atau apalah di SIA unsur. Menggunakan standar NIST dan seterusnya. Nah, skopnya kemarin semuanya ya. Skopnya pengelolaan SIA unsur gitu aja. Kan kita nggak melakukan pentest. Periode audit berarti dilakukan pada saat kemarin. Misalnya 1 minggu ya, kita melakukan kemarin tanggal berapa? Tanggal 9 apa ya? Nah, itu di minggu itu aja ya, tanggal 9 November. Kemarin pakainya NIST ya, ini tulis aja NIST. Sama satu lagi ya, peraturan rektor. Peraturan akademik rektor silakan cari, itu ada di SIA, itu ada di halaman paling depan. Kenapa? Karena peraturan rektor tentang akademik itulah yang melandasi dibuatnya SIA. Misalnya ada KRS, ada KHS, IPK berapa gitu ya. Jadi ada 2, NIST sama peraturan rektor. Nah, ini yang tadi yang opinion ini assertion-nya. Establish, provide an auditor to access. Ini ya, apa yang sudah terjadi ya. Ini kelihatan nggak nih warnanya merah ya? Nanti bisa di-download di LD Room. Executive